Oke. Selanjutnya terapi pasien saat ini adalah laki-laki 25 tahun dengan keluhan lemah pada dan mudah lelah disertai dengan nyeri perut sejak 1 minggu. Dalam temuan klinis temukan konjungtiva anemis, sklera ikterik, hepatosplenomegali, HB8 kurang ya. BAK warnanya seperti teh, retikulosit count-nya 5% dan ini direct antiglobulin testnya positif. Ini nama lainnya CUMTES ya. Nah, kira-kira terapinya apa nih teman-teman ya? Diagnosisnya apa dulu, baru terapinya apa. Polling 23. Oke, silakan dijawab. 3, 2, 1. And polling. Nah, share results. Oke. Udah menjawab dominan, udah menjawab dengan benar ya. 46% menjawab kortikosteroid. Masih ada teman-teman yang belum tepat. Kita ini ya, kita bahas. Oke, jadi dari soal diagnosis pasiennya apa? Laki-laki 25 tahun, lemas, mudah lelah, nyeri perut. Terus dari klinisnya dia konjungtiva anemis, sklera ikterik, hepatosplenomegali. Jadi ini ada tanda-tanda anemia hemolitik ya. HB-nya 8 juga, BAK seperti T. Dan ini direct antiglobulin test positif. Ini tanda khas pada AIHA ya. Jadi anemia hemolitik autoimun gitu. Dan terapinya apa? Terapi pada AIHA ini lebih, yang pertamanya itu adalah lebih ke kortikosteroid ya. Oke, kita bahas anemia hemolitik. Anemia yang terjadi akibat proses hemolisis yang terjadi secara sekunder akibat destruksi sel darah merah karena proses autoantibody. Kalau pada AIHA ya. Nah, ini dia itu anemia hemolitik itu dia bisa dibagi dua. Ada yang intrakorpus sama ekstrakorpus ya. Kalau yang intrakorpus misalnya karena ada defisiensi enzim G6PD atau gangguan hemoglobininopati, contohnya seperti talasemi. Kalau anemia ekstrakorpus ini yang pada pasiennya, anemia hemolitik autoimun gitu. Nah, dia itu dibagi dua, ada yang warm, ada yang cold. Kalau yang warm ini dia dimediasi oleh IgG, kalau yang cold ini dia dimediasi oleh IgM gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi pada AIHA ini dia terdapat antibodi yang mengelilingi si sel darah merah. Dan karena karena menempel mereka itu dia dideteksi oleh si sel darah putih yang lain, leukosit yang lain seperti makrofag, dan mereka mendeteksi itu sebagai suatu antigen gitu ya. Jadi karena terdeteksi sebagai suatu antigen, mereka melisis itu, mereka makan, mereka hancurin, dan terjadilah hemolisis gitu. Nah, dia itu kalau yang IgM ini khasnya itu dia di-trigger oleh cold exposure. Jadi di-trigger oleh kondisi yang dingin gitu. Terus untuk penyebab-penyebabnya, kalau IgG itu lebih ke autoimun, IgM itu bisa karena ya idiopatik ya, infeksi, lebih ke infeksi gitu. Kalau IgG lebih ke autoimun. Treatmentnya sebenarnya sama-sama ini ya, kortikosteroid. Tapi ya kalau si IgM ini untuk apa ya, kalau kita hindari si pasiennya itu berada di area yang dingin, jadi kita hangatkan pasiennya gitu. Karena dia di-trigger oleh kondisi yang dingin. Gitu ya. Oke. Untuk diagnosisnya dari anamnesis pasiennya biasanya pucat, lemas, terus BAK-nya seperti teh, lebih gelap, disertai dengan demam gitu. Pemeriksaan fisiknya nanti ada sklera ikterik, nyeri tekan abdomen kuadran atas, ada hepatosplenomegali, tanda-tanda hemolitik ya, hemolitik anemia. Terus pemeriksaan labnya ditemukan dari darah rutinnya ada anemi, HB-nya turun, penurunan hematokrit ya. Hitung retikulositnya meningkat karena ya pastilah ya itu kompensasi dari hemolisis. Terus dari ADT-nya nanti terdapat poikilocytosis, pembentukan sferosit dan polikromatik dan polikromasia. Oke, untuk diagnosisnya, untuk penunjangnya kita pakai CUMS test ya, atau direct globulin test, tadi antiglobulin test sama aja namanya. Nah, ini untuk membedakan sih antara indirect dan direct. Kalau indirect ini dipakai lebih ke ini sih yang bayi-bayi yang beda resus sama ibunya. Jadi dia itu untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi untuk melawan red blood cell yang foreign, yang bukan sel darah merah dia gitu ya. Jadi kayak perbedaan resus. Kalau direct CUMS ini adalah mendeteksi antibodi yang menempel di
di red blood cell yang punya dia gitu, yang red blood cell yang punya dia sendiri gitu. Jadi ini yang lebih untuk mendiagnosis si AIHA ya gitu. Sama ini selain yang Simba dan Rhesus, dia juga digunakan untuk ya transfusi darah sebelum transfusi darah gitu. Oke. Untuk tata laksananya utamanya dikasih steroid ya, karena kan di sini terjadi proses autoimun. Jadi kita mau meredakan reaksi imun di sana, reaksi inflamasi di sana. Jadi kita kasih steroid gitu. Sama kalau misalnya tidak membaik, kita kasih IVIG. Terus transfusi darah diindikasikan kalau misalnya ada gagal jantung dan kegagalan sirkulasi ya. Kalau misalnya udah ada komplikasi seperti ini, dikasih transfusi darah karena ini life threatening ya. Terus dikasih juga semfolat 1 mili per hari, sama splenectomy ini ada indikasinya kalau misalnya usianya sudah lebih dari 5 tahun, tidak respon sama obat-obatan yang sebelumnya seperti steroid atau IVIG, terus penyakitnya lebih berat, ya bisa di splenectomy gitu. Atau kronik dan refraktor, mendapatkan prednisone sudah sangat lama dengan dosis yang udah tinggi, lebih dari 15 mg per hari, dan masih gitu aja refraktor dan kronis, bisa di consider opsi splenectomy. Oke, terapi pada pasien kortikosteroid ya.